Untuk berbincang pagi hari ini sudah tersambung melalui video conference ada Mas Christian Sitorus Research MNC Sekuritas. Selamat pagi Mas Christian. Halo, selamat pagi, Mas. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Kalau kita bicara mengenai satu isu yang kemudian ini cukup menjadi concern pelaku pasar, khususnya mereka yang cukup melihat bahwa sentimen kendaraan listrik menjadi satu hal yang dapat menjadi trigger ataupun mungkin pengkatrol dari berbagai macam sektor begitu, tapi kemudian mandat terkait dengan electric vehicle di Amerika Serikat oleh Donald Trump di revoke ataupun ditarik begitu ya. Bagaimana Anda melihat implikasinya terhadap saham-saham berbasis nikel ataupun pertambangan di Indonesia, Mas Christian? Oke, mungkin kalau untuk sektor tambang sendiri ya, untuk saat ini kan kita masih memperkirakan itu akan mengalami growth secara year on year ya. Tapi growth di tahun ini juga basically itu low base effect di mana tahun lalu kan ada delay RKAB yang menyebabkan penurunan produksi. Tapi kita juga melihat masih ada stagnansi di level 15.800 US dollar nikelnya. Nah, eh, kita juga masih tetap positif ya, masih melihat tambang nikel positif. Ya ini didorong karena pertumbuhan nikel industri dari performa perusahaan yang mereka melakukan aktivitas commissioning smelter seperti kayak proyek HPAL MBM, terus juga RKIF-nya Ceria dan juga proyek smelternya MMP. Jadi ketiga aktivitas proyek smelter-smelter ini ya kita berharap ini dapat mendorong sektor tambang nikel untuk Indonesia sih khususnya. Oke, artinya memang ada yang terpukul begitu ataupun terdampak signifikan dari pencabutan mandat EV ini oleh Trump ataupun mungkin ada yang mendapatkan satu pengaruh yang sebetulnya tidak terlalu signifikan, Mas Kris. Oke, mungkin kalau misalnya terkait dengan kebijakan Trump, kalau ya basically kan kita melihat juga terkait kebijakan Trump mempengaruhi permintaan global ya. Karena nikel itu kan salah satu komponen untuk baterai EV, sehingga ini juga bisa membuat harga nikel itu bisa turun dan ya performanya ya pastinya akan turun juga. Tapi dari sisi lain kita juga melihat eh, untuk nikel-nikel khususnya untuk Indonesia kan sebenarnya kita base mainly itu ekspornya ke China ya. Jadi menurut saya juga untuk terkait dengan kebijakan Trump tidak terlalu berpengaruh signifikan sih. Cuman mungkin eh, one notice mungkin ada yang harus kita notice itu terkait dengan kerjasama Inco di mana Inco kan ada kerjasama dengan Ford dan Huayo yang membangun HPAL di Pomala di mana HPAL ini outputnya itu kan akan diambil oleh Ford. Tapi kita juga mendengar kabarnya sih tetap akan berlanjut. Jadi again kebijakan Trump terkait dengan EV berpengaruh signifikan sih terhadap perusahaan-perusahaan di Indonesia terkait nikel. Baik, rekomendasi Anda terkait dengan saham-saham berbasis nikel ke depan seperti apa? Atau mungkin jangka menengah seperti apa, Mas Kris? Oke, untuk jangka menengah sih kita masih tetap netral positif. Yang diprediksikan sih tetap growing karena ya low effect daripada tahun lalu ya. Dan again view positif kita karena mainly ekspor nikel kita itu ke China dan kita tahu juga sama-sama kalau China manufacturing activity-nya itu kan semakin naik. Jadi demand dari nikel juga ini bisa grow dan selain itu juga dari pemerintah juga itu mendorong untuk kebijakan hilirisasi industri sih. Jadi untuk nikel jangka menengahnya itu tetap growing tapi ya ada low base effect sih dari tahun lalu. Baik, artinya memang secara pasar domestik ini masih potensial, kemudian juga kita masih ada harapan lain di global, Yes. begitu salah satunya dari China sendiri. Lalu bagaimana view Anda terkait dengan emiten terkait dengan otomotif yang sebetulnya dia memproduksi kendaraan yang sejauh ini mostly memang kendaraan-kendaraan konvensional begitu, seperti Astra misalnya. Menurut Anda seperti apa hal ini kemudian dapat mungkin sedikit memberikan dampak pengaruh positif? Oke, mungkin untuk Astra sendiri sih kita tahu bahwasanya kalau misalnya terkait dengan yang efek-efek sekarang sih tidak terlalu berpengaruh signifikan ya untuk dari Astranya sendiri karena memang eh, untuk masyarakat-masyarakat khususnya masyarakat Indonesia kan memang menggunakan yang non EV ya kebanyakan karena again infrastrukturnya sangat berkurang jadi ini masih menjadi sentimen positif sih untuk Astra tetap growing Mhm, mhm. terkait dengan
mobil-mobil konvensional non-EV-nya. Baik, artinya secara concern tidak ada concern yang gimana banget gitu ya terkait dengan revokasi ataupun mungkin pencabutan mandat EV di Amerika Serikat oleh Donald Trump. Oke, kita ke hal lain Mas Kris terkait dengan laporan keuangan di tahun 2024. Ini kemudian sudah dimulai BNI merilis kenaikan 2,61% secara year on year menjadi 21,46 triliun rupiah. Kalau spesifik bicara mengenai perbankan ataupun mungkin kita bahas emitennya BNI gitu, sejauh mana laporan keuangan ini menjadi satu hal yang menarik untuk bisa kita cermati dan mungkin jadi faktor pertimbangan untuk bisa masuk ke BNI. Oke, kalau misalnya kita lihat based on full year 2024 result kemarin yang BNI kan nge-book NPAT-nya itu 21,5 triliun dengan growth-nya itu 2,7% year on year ya. Ada aspek menarik sih kalau misalnya kita lihat di mana yang pertama itu adalah BBNI kan menghadapi DHE baru yang bisa berdampak positif pada likuiditas terutama bagi para bank BUMN. Nah, per Desember 2024 kemarin juga hasil ekspor yang disimpan di BNI kan mencapai 1,3 miliar US dollar, itu setara dengan 13 sampai 15% dari total simpanan falas sih. Jadi peningkatan simpanan falas dari berbagai pelanggan juga dapat menurunkan biaya pendanaan dan ya utamanya adalah meningkatkan permintaan untuk pinjaman modal kerja tersebut. Nah, di sisi lain juga kita notice terkait dengan LDR-nya yang masih tinggi juga, tapi again BNI tetap optimis untuk mencapai pertumbuhan kredit di kisaran angka sekitar 8 sampai dengan 10%, di mana ini kan didukung oleh pertumbuhan simpanan tahun lalu yang terkesan itu sebesar 11% dan Baik. di sisi lain juga ada peluncuran BNI Direct pada 4Q 2024 kemarin dan di mana BNI menargetkan pertumbuhan rekening gironya itu sebesar 10 sampai 12%. Baik. Jadi kita masih diproyeksikan tumbuh 5 sampai 10% year on year sih. Baik, secara Untuk PD. kinerja ini kemudian masih baik, secara fundamental masih baik, tapi secara valuasi apakah menarik begitu ya? Apakah masih quote unquote murah untuk bisa dikoleksi oleh investor? Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini spesifik untuk BNI. Nanti kita bergeser ke pembahasan lain, Mas Kris. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.